Piala Dunia U20 2023. Hal itu dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, Presiden Jokowi juga berharap Indonesia tidak dikucilkan dalam kancah sepak bola dunia pasca putusan FIFA. Bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depan? Selengkapnya akan kita bahas bersama pemerhati olahraga, sekaligus mantan wartawan olahraga Kompas, Jimmy S. Haryanto. Pak Jimmy, selamat sore. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Jimmy. Siang menjelang sore nih, Pak. Iya, sore, Mbak. Pak, bagaimana saat ini, Pak, melihat dari Indonesia sudah dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kemudian, bagaimana ini selanjutnya kira-kira nasib sepak bola Indonesia, Pak? Kalau menurut saya ya, memang itu hal yang cukup sedih ya, cukup sedih bagi banyak orang. Tetapi kita tidak perlu tidak perlu sampai seperti dunia mau kiamat ya, jangan. Karena masih ada banyak hal yang bisa dilakukan ke depan, dan saya yakin ya, seperti Pak Jokowi tadi kan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi mau memanggil Pak Erick Thohir, ya katakan kalau nggak salah itu di Lido di Bogor. Terus saya kira kalau Pak Jokowi saya percaya dia selalu punya perhatian dan tuntas gitu, tidak tengah-tengah kan. Nah, ke depannya saya kira Indonesia masih bisa berperan meskipun sangat kehilangan besar. Jadi tim U20-nya tidak bisa jadi bermain di Piala Dunia karena bakal jadi tuan rumah, otomatis juga bakal tampil karena Indonesia tidak melalui kualifikasi seperti halnya Israel yang diramaikan itu. Mereka kan melalui penyisian akan kemudian akhir melawan Inggris. Saya kira itu suatu hal yang prestasi, tetapi kalau itu terus diminta mundur gara-gara Indonesia tidak mau ketemu Israel, saya kira tidak akan bijaksana seperti hal itu. Dan ya saya kira itu, saya kira tidak perlu berkecil hati ya, Pak ya? Berkecil hati, itu bukan kehilangan yang sangat besar. Iya, ini kan harapan Jokowi juga besar, Pak, agar Indonesia juga tidak dikucilkan di kancah sepak bola dunia begitu. Pak, jika memang Indonesia mendapatkan sanksi berat dari FIFA, ini kan cukup ngeri ya, Pak Jimmy ya, jika memang mendapatkan sanksi begitu. Apa yang masih bisa dilakukan Indonesia sih, Pak, ketika sanksi FIFA sudah didapatkan Indonesia? Saya tidak yakin kalau Indonesia mendapat sanksi berat karena hal yang jauh lebih, menurut saya itu lebih membuat FIFA khawatir ya, waktu kejadian 22 Oktober tahun lalu ketika ada tragedi Kanjuruhan yang menimbulkan korban lebih dari 130 orang. Itu sangat serius dan bahkan menjadi berita dunia waktu itu sebagai salah satu tragedi yang betul-betul itu berita dunia waktu itu, sampai di laman BBC dibahas. Ada beberapa klub-klub di Eropa juga membahas mengenai kejadian di Kanjuruhan yang memakan korban 130 orang lebih gitu kan. Itu jauh lebih serius. Itu pun ketua FIFA itu malah datang ke Indonesia dan akhirnya bersilaturahmi baik-baik gitu. Kalau menurut saya itu sudah hal yang waktu itu sudah membuat hati itu tidak terlalu was-was ya. Karena waktu itu kita tidak mendapat sanksi berat, harusnya mendapat sanksi berat. Dan jadi bisa dikatakan FIFA saat itu memang sedang bermurah hati begitu ya, Pak? Saya kira demikian. Itu saya kira terlalu murah hati. Dan tidak ada sanksi apa-apa loh. Malah dijanjikan pendampingan untuk proses perbaikan menyeluruh di sepak bola Indonesia. Saya kira itu hal yang luar biasa dan tentu bukan tanpa alasan, karena Indonesia adalah
negara dengan begitu banyak penduduk dan tentu begitu banyak potensi